Halo Sobat Bantu Print, bertemu lagi dengan saya Anggiat Sagala di Bantu Print, channelnya para pemula. Ya, pagi ini saya ingin membuat video apa aja fitur-fitur yang ada di large format DTF ya teman-teman. Yang pertama ada WIMS, fungsinya adalah untuk sirkulasi tinta putih. Jadi ditarik dari bagian sini di atas head ada penampungan, ditarik hanya menyisakan tinta yang ada di damper. Oke, selanjutnya di sini ada dua heater. Yang heater atas ini adalah untuk yang bagian belakang. Nah, untuk di bagian belakang ini fungsinya ini adalah untuk menjaga kelembapan si pad film sebelum masuk ke area print. Ini perlu diatur supaya pad yang masuk ke sana ya ke area print itu sudah kena panas dulu di sini. Kalau di sini kita menggunakan suhu 50 derajat sampai 60 derajat. Jadi ini dipanaskan, tapi kalau memang suhu ruangan kalian tidak perlu tidak terlalu lembab, maka bisa dikurangin untuk si panasnya di sini. Kemudian untuk yang di bagian bawah ini adalah heater di bagian di sini ya teman-teman. Di bagian depan setelah area print. Area printnya adalah di sebelah sini. Itu untuk membantu proses pengeringan tinta di padnya ya teman-teman. Di sini juga kami menggunakan suhu yang sama sekitar 50 derajat sampai 60, tergantung speed sih kita aturnya. Kalau memang speednya cepat mungkin panasnya akan ditambahi, tapi kalau memang speednya pakai yang lambat kita akan turunin panasnya supaya si tinta yang di print justru tidak terlalu cepat kering juga, harus pas. Nah kemudian di sini ada kipas dan lampu, sebetulnya sama itu untuk kalau kita main speed untuk membantu si tinta yang baru disemprotkan itu lebih stabil ya, maksudnya lebih cepat kering, dia nggak ngebleber atau segala macem. Jadi itu fungsinya. Nah kemudian di sini ada heater juga, ada heater. Saya pindah dulu ke sebelah sini. Nah di sini juga ada heaternya teman-teman, ada pemanasnya. Di sini saya biasa menggunakan 40 sampai 50 ya. Tergantung cuaca juga, tergantung suhu ruangan. Fungsinya ini adalah untuk memastikan si tinta warna dan tinta putih yang di atasnya sudah cukup kering. Sudah cukup kering sebelum dia masuk ke area powder. Nah, kemudian di sini ada conveyor untuk mengatur kecepatannya. Seberapa cepat lambat. Ini cukup membantu pada saat nanti mau finishing ya. Jadi lebih mudah, hanya tinggal nyalakan vakumnya saja. Nah ini untuk vakum depan, ini vakum belakang. Ini yang depan di sini ya teman-teman, belakang di sana. Ini dua-duanya bisa dinyalakan. Oke, saya matikan lagi. Dan ini suhu dari si pemanasnya di sini. Oke, baik, sekarang kita akan mulai cetak dan saya akan tunjukkan lagi nanti yang saya maksud di sana, part masing-masing sampai ke ujung sana. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai pemasangan si padnya. Nah, ini dipastikan operator yang pasang menggunakan sarung tangan plastik atau sarung tangan apapun supaya di bagian padnya tidak berbekas teman-teman. Tidak berbekas sidik jari. Nah ini kita akan paskan, tekan, oke, kemudian dikunci, cukup. Ya, kita naikkan handle-nya ke atas agar dia pad jalan, karena dia ada motornya. Nah kita taruh di bagian bawah sini stabilizernya. Nah untuk mengatur kelurusannya itu teman-teman hanya perlu pad yang ini kan dari pad sini dia sampai ke bawah sana nih, kemudian dari sana kita naikkan ke sini. Hanya perlu pastikan bagian sudut di sebelah sini padnya dan bagian sudut sana sudah lurus.
Kalau sudah lurus itu kita pastikan sampai 100 meter ke depan juga tidak akan melenceng ya teman-teman. Ya teman-teman, tadi kita sudah cleaning untuk yang kedua, tadi memang agak kurang oke sedikit sih. Nah sekarang kita udah cleaning yang kedua kali. Sekarang kita langsung coba untuk print. Nah jadi di sini kita bisa lihat bahwa di bagian sini itu masih basah. Ya kesini dia sudah mulai kering, tuh sudah mulai kering, dan nanti di bagian sini dia lebih kering lagi teman-teman. Ya di sini teman-teman kita lihat. Yang bagus itu adalah yang sudah mulai ngedop ya teman-teman di sini, tapi jangan sampai ngedop banget ya, jadi harus pas komposisinya. Di depan saya kasih 50 sampai 60, di belakang maksud saya, di depan sini sama nih 60 ke 50-an ya. Kemudian di sini saya kasih 50 ya bro ya. Di bagian sini 50 derajat dengan kecepatan yang high speed ya, bukan high precision. Nah ini warnanya sudah mulai ngedop. Nah jika warnanya sudah mulai ngedop, nanti dia ketika ditabur powder di sini, kemudian dikletek, itu dia sudah oke komposisinya, jadi nggak akan ada bolong-bolong. Nah ini kita pakai conveyor seperti ini ya, sangat membantu karena kita hanya perlu pegang atau bantu sampai sini aja. Nanti begitu vakum sudah nyala di sini, dia sudah akan berjalan dengan sendirinya gitu. Jadi kita bisa ngerjain yang lain. Nah ini kita sudah jalan vakum dan sudah bisa dilepas. Nah di kita itu kalau seandainya terjadi pause teman-teman, ini kletek-kleteknya kita harus matiin supaya si powdernya itu merata, tidak ada yang lebih tipis dan tidak ada yang lebih tebal. Kalau ini tetap nyala dalam kondisi pause kita mau ngeprint, maka dia terkletek terus dan akhirnya di bagian posisi yang terkletek itu powdernya lebih tipis. Nah ini nanti setelah dia mulai jalan lagi, maka kita akan nyalakan lagi kleteknya. Nah ini tugas operator yang memang harus jeli ya. Termasuk juga masalah pemanasan di sini. Kalau ada pause itu harus cepat langsung dimatikan pemanasnya atau diturunkan supaya jangan terlalu kering. Nah ini untuk suhu kita baru mencapai 125, baru mencapai 120 dari 125 yang dibutuhkan, dan ini 46 dari yang 50. Nanti ini kalau belum mencapai 125 teman-teman, ini begitu masuk kita akan pause dulu supaya dia panasnya nyampe dulu di 125, baru kita akan nyalakan lagi supaya nanti hasilnya sempurna. Ya kita akan pause dulu teman-teman. Ini sudah mulai masuk ke dalam pemanas, tapi dia suhunya masih 122. Nah jadi ini kita tunggu, kita matikan dulu kleteknya ya, kita matikan kleteknya dulu sambil menunggu dia suhunya nyampe di 125 derajat. Kemudian baru kita akan mulai jalan lagi. Nah untuk ini belum nyampe di 50 derajat, masih 47. Sambil menunggu kita bisa matikan juga supaya nanti tidak terlalu kering di bagian sini. Untuk pemanas ini juga depan teman-teman, pemanas depan ini juga kalau lagi pause kita akan matikan di sini pengaturannya. Nanti begitu kita mulai nyala baru kita nyalakan lagi. Jadi memang tugas operator harus benar-benar detail ya teman-teman. Operator itu harus bisa lebih peka untuk semuanya. Mulai dari sini pemanasan, jangan sampai nanti gosong sampai keriting. Terus dari pemanasan ini kletek, kemudian pemanasan di depan sana. Untuk mengecek juga apakah nozzle-nya penuh atau tidak, bergaris atau tidak, itu memang ada di operator. Jadi operator kerjanya simple kelihatannya, tapi dia harus teliti untuk semua bagian-bagian yang ada di sini. Ya teman-teman, sudah 125, kita akan lanjut lagi. Pertama saya akan nyalakan ini, kemudian kita akan nyalakan kletek-kleteknya, kemudian langsung jalan print. Ya, dan pemanas ini juga kita akan nyalakan. Kita nyalakan di sini. Ya, sudah keluar ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini hasilnya sempurna ya. Hasilnya sempurna. Untuk pengeleman, pinggir-pinggir juga aman. Nah, ini jadi harus benar-benar pas ya teman-teman komposisinya. Tergantung ruangan, suhu di tempat kalian, terus jenis dryernya,
jenis printer yang punya kalian, ada pemanas di mana saja, itu juga memang harus dipastikan semuanya. Bisa jadi komposisi yang saya lakukan di sini itu berbeda dengan komposisi di teman-teman ya, tapi kurang lebih itu tidak akan jauh ya. Tapi tetap kalian harus lakukan try and error ya untuk kalian di tempat masing-masing supaya hasilnya memang mantap sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Terima kasih teman-teman, itu saja video dari saya. Kembali saya ajak teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share kalau memang ini bermanfaat. Terima kasih, bye bye.